Hai pecinta bulu tangkis dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya, Om Enal. Apa kabar hari ini teman-teman? Semoga semua sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimudahkan rezekinya, amin ya Rabbal Alamin. Kali ini teman-teman saya akan memberikan tutorial tentang memperkuatkan pergelangan tangan. Tutorial ini diminta oleh subscriber saya yang bernama Islahuddin 3636 yang permintaannya sebagai berikut. Bang, gimana caranya supaya pergelangan tangan kita kuat untuk backhand? Sebenarnya bukan untuk backhand saja kalau pergelangan tangan. Kalau pergelangan tangan kita kuat, otomatis smash, backhand, defense itu semua kuat, teman-teman. Itu pasti semua jadi. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial cara memperkuat pergelangan tangan. Yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Karena subscribe Anda membuat saya lebih semangat lagi memberikan konten yang berkelanjutan. Tanpa basa-basi, mari kita lihat tutorialnya. Oke teman-teman, pertama-tama kalau untuk memperkuat pergelangan tangan, saya pakai alat seperti ini teman-teman. Kalau tidak salah namanya Poweroris. Saya beli di online shop. Harganya tidak mahal kalau tidak salah, 25.000. Ini wajib kita punya ini teman-teman. Sebagai pemain bulu tangkis, wajib untuk membantu memperkuat pergelangan tangan kita. Ini cara pemakaiannya teman-teman. Simpel sekali nih. Tinggal dikasih masuk tangannya di lubang sini, kasih masuk begini, baru di sebelahnya langsung masuk seperti ini teman-teman. Tinggal kita kasih gini aja nih. Kalau dari samping seperti ini teman-teman. Ini dilakukan berapa kali set. Repetisinya mungkin 15 mampunya teman-teman. Kalau cuma mampu 10 satu set, ya 10-10 terus teman-teman. Diulangi berulang kali sehingga mendapatkan hasil yang maksimal. Ini cara pertama teman-teman. Ini tinggal dikasih begini aja. Tapi intinya teman-teman jangan diperlambat seperti ini ya. Nanti otot-otot sini besar sekali ini. Jadi bulu tangkis itu kita harus andalkan kecepatan. Jadi kasih cepat teman-teman. Ini 15, umpamanya 5, berhenti lagi. Tunggu berapa menit. Setelah itu lanjut lagi teman-teman. Kalau 1 menit istirahat ya lanjut lagi. Seperti ini teman-teman. Usahakan beberapa kali set. Kemudian yang kedua, caranya dibalik teman-teman. Ini dimasukkan lagi seperti ini, baru pegang yang ujungnya nih, gripnya nih. Baru dikasih naik begini kayak gas motor teman-teman. Lakukan seperti hal tadi. Tapi usahakan cepat lagi teman-teman. Berapa kali set supaya maksimal. Ini wajib sekali teman-teman membantu ini. Kalau saya pakainya pas duduk nonton atau tidak ada kerjaan, saya selalu pegang alat begini. Waktu saya masih aktif main bulu tangkis. Pas nonton TV atau apapun, ya tinggal kasih begini-begini saja. Karena ini mudah dibawa teman-teman. Beda dengan barbel. Barbel juga bagus. Barbelnya seperti ini teman-teman. Cuma ini berat. Hasilnya sama seperti ini. Ini ringan teman-teman. Ini berat sekali kita bawa kemana-kemana. Jadi lebih praktisnya pakai yang alat ini. Kalau barbel, kalau tidak ada seperti ini, barbel bisa cukup dikasih gini aja. Bagusnya itu ini ditaruh di meja nih, baru sama posisinya. Sama posisinya teman-teman seperti ini nih. Setelah itu dibalik. Usahakan di atas meja sebenarnya bagus ini. Tapi kalau untuk saya teman-teman ini praktisnya pakai alat ini. Harganya lebih murah, terjangkau, baru ringan sekali nih.
bisa dibawa kemana-mana. Kalau kalau barbel berat. Tapi teman-teman, kalau cuma alat ini belum maksimal, masih ada kekurangannya. Kelebihannya kan masih bisa smash. Ini bisa pergelangannya sampai sini kuat, dibalik lagi backhand. Kekurangannya, drapnya tidak ada teman-teman. Jadi kita harus butuh alat ini lagi. Ini raket berat. Saya buatnya raket patah. Isinya raket patah teman-teman. Saya singkirin dulu nih ya teman-teman. Ini raket patah. Kemudian saya bungkus pakai kain. Kain apa saja teman-teman. Yang penting bisa dipakai di sini. Saya lilit sampai di sini ya teman-teman. Di sini saya pakaikan grip. Ini grip handuk. Supaya minimalisir untuk minimalisir tangan bisa lecet lah. Seperti itu. Kemudian beratnya ini sekitar 400 gram lebih. Ini bayangkan saja teman-teman, 400 gram. Kita pakai drap, smash. Baru kalau kita main, pakai raket cuma 90 gram. Itu dibayangkan ya. Bayangkan bagaimana cepatnya kalau kita pakai raket. Ini cara pemakaiannya seperti ini teman-teman. Kita pegangnya seperti biasa teman-teman. Pegang forehand, kita latih dulu di bagian smash. Kalau untuk memperkuat pergelangan tangan, saya rekomendasinya pakai ini teman-teman. Karena ini raket. Saat kita smash bentuknya seperti itu teman-teman. Kalau yang tadi cuma begini saja nih. Tidak seperti pronasi, tidak ada pronasinya. Cuma naik turun saja nih. Kalau yang ini ada pronasi, ada berputaran uris dari luar ke dalam. Jadi bentuknya seperti smash asli. Pertama-tama teman-teman kita ambil ancang-ancang seperti smash. Kita lakukan seperti smash teman-teman. Tapi setelah smash begini teman-teman jangan ditahan sampai di sini ya. Usahakan sampai ke belakang sini. Supaya bahu kita tidak cedera. Biasa di sini sakit teman-teman kalau kita paksa tahan di sini, biasa di sini sakit. Jadi kita sebenarnya sampai ke sini. Kalau dari samping seperti ini teman-teman. Lakukan 5 set atau berapa kali set semampunya teman-teman sampai agak pegel rasa lengan teman-teman. Karena jangan kaget kalau besok harinya itu di sini agak sakit. Itu bagus teman-teman. Kita harus bersyukur kalau lengan kita sakit sampai bahu kita ada reaksi-reaksi nyeri-nyeri otot lah. Kita harus bersyukur karena otot kita bereaksi. Kemudian berikutnya backhand lagi teman-teman. Kita balik lagi. Kalau backhand gerakannya seperti backhand biasa. Ambil ancang-ancang baru backhand. Kalau backhand teman-teman jangan sampai di sini saja ya. Nanti pergelangnya yang belum kuat sekali, yang belum kuat itu bahaya. Kalau sudah kuat tidak apa-apa kasih begini saja tahan. Tapi kalau yang belum kuat, usahakan sampai ke belakang sini, lepas semua tenaga nih. Sama seperti kalau kita backhand silan atau backhand netin lurus. Lakukan seperti itu semampunya teman-teman. Kalau satu set cuma 5 saja. Kemudian berikutnya kita harus yang penting sekali nih teman-teman. Kalau defense kita kurang, kita pakai alat begini teman-teman. Caranya seperti ini. Kita posisinya seperti defense. Baru kayak defense teman-teman. Ini dilakukan juga beberapa kali set. Kalau satu set 10 ya 10. Nanti diulang lagi segitu teman-teman.
Tapi ini yang paling wajib teman-teman. Ini yang paling wajib. Kalau defense-nya, kalau umumnya di sini kuat teman-teman, defense kita kuat. Tapi kalau area sini, itu di sini banyak kelemahan. Jadi kalau defense di sini tuh banyak sekali kelemahan. Jadi kita harus perbanyak latihannya di sini teman-teman. Kalau perlu ini 1, 2, 3 di sini sampai 10 teman-teman. Baru balik lagi. Lakukan seperti itu. Usahakan minimalnya 2 kali seminggu teman-teman. Kalau sudah dilakukan 2 kali seminggu, beberapa bulan kemudian pasti teman-teman merasakan hasilnya. Karena usaha itu tidak mengkhianati hasil teman-teman. Kemudian berikutnya teman-teman hampir sama tadi seperti defense. Ini drop teman-teman, back and drop harus dilatih juga seperti itu. Sini pokoknya harus back and drop seperti ini teman-teman. Kalau grisnya sudah kuat semua teman-teman, bola bagaimanapun kencangnya masih bisa drop, masih bisa di backhand. Itu bakalan kita yang main-main kambola teman-teman, mau kedut-kedut, mau backhand smash, mau backhand apapun, itu mudah kita ambil. Mau trik-trik shot itu bisa, karena pergelangan kita kuat. Kalau kita belum bisa kontrol, kalau pergelangan kita belum kuat, apa-apa itu yang pukulan apapun itu belum maksimal. Jadi seperti itu teman-teman. Kemudian latih pergelangan, kita ambil bola di forehand. Misalkan pegangnya seperti pegang raket biasa, forehand baru seperti begini teman-teman. Ini dilakukan juga berapa kali set. Kalau bisa 5 set kali 10, itu luar biasa teman-teman. Kemudian teman-teman ini tidak kalah pentingnya juga. Pakai ini raket berat, tinggal diputar begini teman-teman, kasih bolak-balik. Ini memperkuat otot-otot di sini, lengan bawah dengan otot-otot yang di atas ini. Jadi harus bolak-balik teman-teman. Lakukan seperti yang pertama tadi. Terus sampai di sini panas teman-teman. Di sini nanti membesar. Kalau sudah, tapi tangan lengannya dikasih lurus ya teman-teman, dikasih lurus seperti ini. Kalau sudah capek, pegel-pegel, stop lagi, berhenti sebentar, baru lanjut lagi. Yang berikutnya, yang begini lagi teman-teman, kita putar huruf 8 ini, kita putar nomor 8, seperti begini teman-teman. Jadi kalau sudah pernah biasa lihat di lapangan, dia ambilnya seperti ini baru bolanya belok. Ah, ini pergelangannya dia lentur teman-teman. Kasih lentur pergelangan begini teman-teman. Kasih lurus lengan, bentuk nomor 8. Ini wajib juga kita harus latihan seperti ini teman-teman. Nah teman-teman, kalau tidak mempunyai alat seperti ini, raket berat, bisa kita memanfaatkan alat seadanya di rumah. Seperti ini palu nih teman-teman. Pasti mungkin di setiap rumah pasti ada ini. Gerakannya seperti tadi. Backhand, smash, drop, defense. Kemudian dikasih begini, kiri kanan, balik. Pokoknya kita pemain bulu tangkis itu tidak boleh kehabisan ide teman-teman. Jangan berpikir, saya tidak punya raket berat, saya tidak punya teroris atau barbel. Kita cari yang seadanya, tujuannya sama. Kita pakai itu. Kalau sudah lincah ini teman-teman, akan minimal 2 kali seminggu. Cara pemakaiannya seperti ini.
Oke teman-teman, kalau sudah melakukan gerakan seperti itu, saya yakin dalam permainan bulu tangkis Anda, smash, backhand, drive, dan lain-lainnya itu pasti peningkatannya luar biasa. Teman-teman, dalam permainan bulu tangkis itu, kita harus menembus batas maksimal kemampuan kita. Kalau kita tidak bisa menembus batas kemampuan kita, berarti permainan kita cuma terbatas. Kemampuan kita terbatas, teman-teman. Kalau ingin menembus batas kemampuan kita, ya kita harus latihan, teman-teman. Minimalnya 2 kali seminggu, seperti yang tadi. Kita harus latihan. Kalau tidak latihan, permainan kita terbatas, kemampuan kita terbatas. Kita harus berusaha, teman-teman. Karena pemain-pemain profesional itu semua latihan. Tidak ada instan, butuh proses. Kebanyakan pemain pemula maunya instan, tapi tidak mau berusaha. Itu tidak bisa, teman-teman. Kita harus berusaha. Kalau sudah yang masih pemula, umurnya yang tua-tua, jangan berkecil hati. Masih banyak waktu untuk meningkat. Jadi kita harus menembus batas kemampuan kita. Oke teman-teman, cukup sekian video tutorial kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi pemain pemula. Yang belum subscribe, di-subscribe ya teman-teman. Karena dukungan Anda membuat saya semakin semangat lagi untuk memberikan konten-konten berikutnya. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.